Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita tetap mengucap syukur ya, walaupun saat ini kita masih belajar daring, online, tetapi mari kita tetap semangat belajar. Dan untuk materi IPS hari ini kita akan lanjutkan materi yang lalu. Ya, kita masih di bab 1 dan kita di bab 1. Negara interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Jadi kita masih di bab 1 dan hari ini kita akan pelajari tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan dan perkembangannya. Jadi materi ini akan kita bahas pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran A. Menjelaskan bentuk kerjasama di bidang ekonomi. B. Menjelaskan bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. C. Menjelaskan bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. D. Menjelaskan bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Ini 4 tujuan yang akan kita pelajari hari ini dalam tujuan pembelajaran. Nah, interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara. Ini peta ASEAN dan negara-negaranya, anggota dari ASEAN. Nah, kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melalui kerjasama antar negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Mulai dibentuk kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama ada pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal oleh berbagai negara-negara di dunia melalui PBB, ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Nah, promosi yang dilakukan ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata dan investasi. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Untuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Nah, misalnya ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. Ada beberapa negara anggota ASEAN telah menyatakan siap menjadi penyediaan cadangan pangan untuk keadaan darurat adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura yang bersedia membantu atau menyiapkan cadangan pangan apabila terjadi keadaan darurat di negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama untuk memajukan sektor industri. Nah, semua bentuk kerjasama dalam proyek industri dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. Jadi ada beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu surya. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Yang kelima, Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization adalah bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara
ASEAN. Nah, inilah bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Oke, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan, yaitu makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni juga Festival Film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Serta yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga dunia. 2 tahun, ya, olahraga 2 tahun sekali ya melalui SEA Games. Jadi yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali yang disebut dengan SEA Games. Yang baru-baru ini Olimpiade itu seluruh dunia, nanti ASEAN disebut dengan SEA Games. Oke, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Nah, kerjasama ini menyepakati adanya SOCFAN. SOCFAN itu Zona of Peace, Freedom, and Neutrality. Nah, traktat persahabatan dan kerjasama Treaty of Amity and Cooperation atau TAC in Southeast Asia. Dan ini ada punya kerjasama kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Jadi kita di ASEAN itu kawasan bebas senjata nuklir. Jadi tidak ada pengembangan senjata nuklir yang ada di Asia Tenggara. Nah, selain itu kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Jadi ada ASEAN Regional Forum yang membahas ada kasus-kasus yang terkini yang terjadi di ASEAN, maka akan dibahas oleh ARF atau ASEAN Regional Forum. Nah, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ada beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters atau MLAT. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Ya, ini pemberantasan terorisme ya, yang terlihat ya banyak yang ada di. Jadi ada kerjasama ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau ACCT. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan. Jadi ada pertemuan ya, para menteri-menteri pertahanan berkumpul khususnya ada di ASEAN Tenggara yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui ada dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan
keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Ya, ini memang banyak masalah ya di Laut Selatan Cina. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan teroris, ada perdagangan obat terlarang. Ya, ini di Indonesia banyak sekali nih yang narkoba yang masuk ya di negara kita, obat terlarang masuk. Jadi ada kerjasama supaya yang obat-obat terlarang ini ya bisa diantisipasi dan dibasmi ya. Karena ini sangat membahayakan, apalagi mereka yang sudah terlibat di narkoba agak kesulitan juga. Apalagi bagi generasi muda ya. Kalau generasi muda sudah terkontaminasi dengan narkoba, maka negara kita dalam posisi rawan. Bukan cuma negara kita, bahkan negara-negara yang lain yang narkoba itu sudah menguasai anak-anak muda ya adalah penerus bangsa, maka akan menjadi sesuatu yang sangat ya membahayakan bagi bangsa, khususnya juga bagi negara kita ya. Jadi usahakan jangan sampai terlibat di narkoba. Baru pencuci uang, penyeludupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, ada bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional. Ini ada kerjasama untuk memberantas hal-hal tersebut. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Nah, sekarang kita masuk di bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkannya daya saing internasional. Nah, kalau bilateral, mengarti ke bilateral, kerjasama bilateral. Jadi kerjasama bilateral itu kerjasama dua negara, misalkan contoh kerjasama Indonesia dan Singapura, itu dua. Jadi hanya dua negara. Jadi Indonesia dan Singapura ada kerjasama di bidang pendidikan maupun multilateral. Multi kan banyak. Jadi kerjasama lebih dari dua negara. Ya, misalkan kerjasama ASEAN, itu kan multilateral. Atau kerjasama Indonesia, Singapura, Malaysia tentang pendidikan, itu kerjasama. Nah, dengan tujuan supaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Asia Tenggara. Dan juga akan meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Untuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan, pertama ada ASEAN Council of Teachers Convention. Ini pernah dilakukan di Indonesia, itu di Pasar ya, pada tahun 2012. Jadi Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini dihadiri oleh organisasi buruh dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Ini tahun 2012. Nah, belum lama ini juga ada dilaksanakan di Filipina juga ya, tahun 2018. Yang kedua, ada penawaran beasiswa pendidikan. Ya, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri, komunikasi, bahari, dan lain-lain. Juga contoh lainnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Jadi Indonesia juga memberikan beasiswa bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, ada beasiswa, silakan. Jadi misalkan dapat beasiswa negara-negara Malaysia, dari Singapura, Kamboja, Thailand, bisa belajar ya di Indonesia. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang. Nah, jadi ada juga kerjasama ya, ada dana beasiswa ASEAN Jepang ya, ada kerjasama. Jadi ketika dapat beasiswa, jadi
gratis ya. Jadi bisa belajar di universitas misalkan di Indonesia, ada UI, ada UGM, atau bisa belajar di Malaysia, di Singapura, bahkan juga bisa belajar di ASEAN karena ada dapat beasiswa dana beasiswa ASEAN Jepang. Yang keempat, olimpiade di bidang pendidikan. Ya, ini sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, ya Pertamina pernah menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN 2025. Ini sangat luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, materi kita hari ini sudah selesai. Jadi materi kita hari ini tentang bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. Jadi ada kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, baru politik, dan pendidikan. Oke, terima kasih banyak. Diharapkan tetap semangat belajar. Walaupun dalam kondisi masih COVID begini, jangan patah semangat ya. Tetap belajar walaupun dari rumah. Dan kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan. Dan tetap menggunakan masker, jaga jarak, ya, dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.